Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang mana? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna biyaumin akhir wa kullu ma kana bihi minal ajab. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna biyaumin akhirin wajib. Imanuna adapun iman kita, keyakinan kita, biyaumin akhirin dengan hari akhir, dalam kurung hari kiamat. Wajibah ialah wajib apa imanuna, kita wajib iman kepada hari akhir. Wa kullima, dan setiap sesuatu kanah yang ada apa ma, karena yang ada apa ma bihi ialah dengan hari akhir, minal ajabih berupa keajaiban, ajab, suatu yang luar biasa. Ayajibuh artinya wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf wajib ayyusaddiqoh biwujudil yaumi, ayyusaddiqoh apa harus mempercayai atau membenarkan siapa kullu mukallaf biwujudil yaumil akhirih, dengan adanya hari terakhir. Harus percaya, harus yakin bahwa hari akhir nanti pasti ada. Wa bijami ima, dan dengan segala sesuatu istamalah yang mencakup apa hari akhir alaihi atas semua, yang mencakup apa hari akhir alaihi atas semua, dan segala sesuatu yang berada di dalam cakupan hari akhir apa saja. Al-hasri, seperti hasyar. Hasyar ini pengumpulan makhluk, jadi kelak semua makhluk itu akan dikumpulkan. Wal hisabih, dan hisab, penghitungan amal. Wasiratih, dan sirat. Wal mizanih, sirat ini kayak jembatan tapi yang sangat tipis tapi sangat tajam. Wal mizanih, dan mizan, timbangan amal. Wal jaza, dan balasan. Yang beruntung akan mendapatkan balasan yang bagus, sedangkan yang celaka mendapatkan balasan yang jelek. Wal jannatih, dan surga. Wal narih, dan neraka. Wal haudih, dan telaga. Wasyafaatih, dan syafaat. Semua ini perlu, wajib diimani, wajib diyakini hari akhir beserta hal-hal yang ada di dalamnya. Summiyal yaumu bidzalika, summiyah dinamai apa al-yaumu apa hari, bidzalika dengan hal itu. Summiyah dinamai al-yaumu apa hari, bidzalika dengan kiamat. Kenapa hari itu disebut kiamat? Kenapa hari itu disebut hari akhir? Dan nahu, karena sungguhnya la laila ba'dahu wa la nahar. La laila, tidak ada malam, ba'dahu setelah hari kiamat atau hari akhir, wa la nahar, dan tidak ada siang.
Ketika sudah masuk hari akhir, maka tak akan ada lagi siang setelahnya, tidak ada lagi malam setelahnya. Ya namanya juga hari akhir. Makanya dikatakan hari akhir karena setelahnya tidak ada siang lagi, tidak ada malam lagi. Wala yuqalu dan tidak dikatakan yaumun apa kata-kata yaumun. Wala yuqalu dan tidak dikatakan yaumun apa lafaz yaumun dalam kurung yaumun bila takyidin dengan tanpa takyid, dengan tanpa qayyid. Yaumun saja begitu maksudnya. Tak boleh dikatakan yaumun saja illa ma kecuali satu yang kubuh yang mengiringi kepada malailun apa malam. Kalau yaumun saja tak diambil-ambil dengan yaumul kiamah, yaumun sabti, yaumun apa, tidak yaumun saja misalnya, itu tak boleh kecuali kalau diiringi dengan malam, kecuali pada hari itu ada malamnya gitu maksudnya. Kalau dikoyiti nggak masalah, kalau dikoyiti hari Sabtu kan, Sabtu itu kan koyit, boleh kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada malamnya tapi dikatakan yaumun saja tak boleh. Makanya dikatakan yaumul akhir. Wali annahu dan karena sungguhnya akhirul awqatih, karena sungguhnya hari akhir, akhirul awqatil mahdudati ialah akhirnya waktu-waktu al mahdudati yang ditentukan, waktu-waktu yang sudah pasti. Hari terakhir waktu-waktu yang sudah ditentukan hari Sabtu sudah berakhir. Minggu, hari dalam seminggu itu semuanya sudah berakhir. Ay akhiruh ayyamid dunya, artinya akhirnya hari-hari dunia. Hari-hari yang kita alami dunia ini itu sudah berakhir. Falaysa maka tidak ada ba'dahu setelah hari akhir, maka tidak ada ba'dahu setelah hari akhir, tidak ada yaumun akhiruh apa hari lain. Namanya juga terakhir, ya tidak ada hari lain. Artinya istilah Sabtu, Minggu, Senin sampai Jumat itu sudah tidak ada lagi ketika hari akhir. Semua harinya sama. Terus kayak gitu. Makanya dikatakan hari akhir. Walita akhirihi atau karena terakhirnya hari anil ayyamih al munqadiyatih, dari hari-hari yang sudah selesai, min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia. Karena atau alasannya itu juga kenapa kok dikatakan hari akhir, karena hari itu adalah ada di posisinya ada di bagian akhir daripada hari-hari dunia. Itu alasan kenapa hari kiamat dikatakan hari akhir. Awaluhu adapun awalnya hari akhir, adapun awalnya hari akhir atau hari kiamat, minan nafakhatis tsaniyati ialah dari atau sejak tiupan yang kedua. Kan di depan dijelaskan akan ada 2 tiupan, dan hari akhir itu ternyata dihitung, dikatakan hari akhir ketika tiupan kedua. Sampai kapan? Ilama, sampai suatu layatanaha, yang tidak ada batasnya. Sampai kapan tidak ada akhirnya, itu adalah hari akhir menurut pendapat yang pertama. Wa huwa adapun hadal qaulu, adapun pendapat ini al-haqqu ialah yang benar. Jadi pendapat yang pertama mengatakan hari terakhir itu sejak tiupan kedua sampai tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Wakilah dan dikatakan ilastiqraril khalqi fid daraini, ilastiqraril khalqi sampai menetapnya makhluk, menetap fid daraini di dalam 2 rumah, al jannati wan nari, maksudnya surga dan neraka. Fid daraini di dalam 2 rumah, apa 2 rumah? Al jannah wan nari, berupa surga dan neraka. Jadi katanya terus lagi. Famasduruhu, maka adapun permulaan yang muakhir, permulaannya hari terakhir, minad dunya ialah dari dunia. Wa akhiruhu adapun akhirnya hari akhir, akhirnya hari kiamat, minal akhirati ialah dari akhirat. Jadi pendapat yang kedua mengatakan
permulaan hari akhir itu dari sejak kita ada di dunia. Sejak kita ada di dunia, melihat dunia, akhirnya itu sampai ketika kita sudah istiqrar fil jannah. Jadi permulaan hari akhir itu ketika kita ada di dunia, batas akhirnya hari kiamat itu ketika kita sudah masuk ke surga atau ke neraka. Itu menurut pendapat yang kedua. Bahwa adapun hari akhir yaumul kiamati ialah hari kiamat. Hari akhir juga bisa disebut dengan hari kiamat. Wasumia dan dinamai apa hari akhir bihi dengan yaumul kiamah. Kenapa hari akhir dikatakan hari kiamat? Liqiyamil mauta fihi min kuburihim. Liqiyamil mauta karena bangkitnya orang-orang yang sudah mati. Bangkitnya orang-orang mati fihi di hari kiamat. Bangkit min kuburihim dari kuburannya mauta. Dikatakan hari kiamat kiamatun. Kiamun itu kan artinya berdiri. Kenapa dikatakan kiamat? Karena orang-orang mati kalau di waktu itu bangkit dari kuburannya. Wal kubur adapun kubur minad dunia ila termasuk dari dunia. Kalau misalnya ditanyakan kalau dunia kan jelas itu bukan hari akhir kan ada hari dunia, ada akhirat. Terus kalau kubur itu apakah termasuk hari akhir, apa hari akhirat, apa dunia di dalam kubur itu? Pertanyaan kan seperti itu. Kalau di sini dikatakan wal kubur adapun kubur minad dunia ila termasuk dari dunia, masih bagian dari dunia. Artinya belum orang-orang mati yang sekarang itu masih ada di kubur itu belum dikatakan ada di akhirat belum. Tapi masih ada di dunia. Kalau menurut pendapat ini, wakilah dan dikatakan fasilun ialah pemisah bainad dunya wal akhirati di antara dunia wal akhirati dan akhirat. Kubur itu bukan dunia, bukan pula di akhirat. Terus sebagai pemisah di antara keduanya, antara dunia dan akhirat itu kubur. Nah, kayak kita sedang tidur itu kan, tidur itu dunia nyata apa dunia bakal, misalnya kayak gitu kan, pemisah di antara keduanya. Sama dengan kubur, pemisah di antara dunia dan akhirat. Menurut pendapat yang kedua, wakilah dan dikatakan awaluhu adapun awalnya hari akhir, hari kiamat, min mautil mayyitih ia sejak matinya mayit, matinya orang yang mati. Ada yang mengatakan hari akhir itu dimulai sejak orang mati. Sejak seseorang sudah mati itu berarti sudah masuk ke yaumul akhir. Kalau kubur maka adapun kubur minal akhirati ya termasuk akhirat. Nah, orang yang sudah mati itu sudah mulai masuk ke apa? Kerana yaumul akhir dan kuburan itu termasuk di akhirat. Walidah dan karena hal ini yaquluna berkata siapa ulama. Walidah dan karena hal ini yaquluna berkata siapa ulama, perkataannya man matah qomat qiyamatuhu. Man barang siapa matah ialah mati, siapa man qomat maka tegak qiyamatuhu, maka apa ya? Qomat ini. Qomat maka ya bertenggak. Qiyamatuhu apa kiamatnya man? Aisuro artinya kiamat suro, kiamat kecil. Jadi menurut pendapat yang ketiga, ketika orang itu sudah mati maka dia sudah masuk ke dunia akhirat. Dan karena hal ini berarti kuburan itu termasuk dunia akhirat. Kuburan yang sekarang kita itu adalah akhirat. Menurut pendapat ini, sehingga dari pendapat ini kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa ketika ada orang itu mati maka dia sudah masuk ke dunia akhirat. Cuman akhirat yang menurut pendapat ini dibagi dua. Ada kiamat kubro, ada kiamat suro. Ketika mati itu kiamat, tapi kiamat suro, kiamat kubronya ketika nanti sudah hari akhir. Wasumia dan dinamai kiamatun. Wasumia kiamatan. Wasumia dan dinamai apa hari akhir? Kiamatan kepada kiamat. Kenapa hari akhir dinamai kiamat? Ala hadal qauli menurut pendapat ini, pendapat yang ketiga ini. Dinamai kiamat li qiyamil mayyiti fihi minal idja'i ilal qu'udih li su'alil malaika ini.
liqiyamil mayyiti, karena bangkitnya orang mati fihi di dalam kubur, minal idja'ih dari tidur miring, bangkit ilal qu'udi kepada duduk, disu'alil malakaini karena atau untuk karena pertanyaan dua malaikat. Dinamai hari akhir kiamat, hari akhir dinamai kiamat karena di dalam kubur orang yang sudah mati itu bangkit untuk menjawab pertanyaannya malakaini mungkar dan nakir. Setelah itu summa dummal kubruh alaihi, summa dumma kemudian dihimpitkan al kubur apa kuburan alaihi atas man. Kemudian kuburan ketika sudah ditanyai oleh malaikat kemudian dihimpit oleh kuburan sehingga fa'asbahah, maka menyerupai apa hal itu, kondisi yang seperti barusan ditanyai malaikat kemudian dihimpit, menyerupai yaumal kiamatih kepada hari kiamat al kubro yang besar, sehingga ini sama saja dengan kiamat kubro. Qala berkata Az-Zamakhsyari, siapa yang Az-Zamakhsyari, perkataannya awwaluhu min waqtil hasyri, awwaluhu adapun awalnya hari kiamat, min waqtil hasyri ialah sejak waktu perkumpulan semua makhluk, ilama sampai suatu la yatanaha yang tidak ada batasnya, sejak dikumpulkan itu adalah awal hari kiamat menurut Az-Zamakhsyari sampai tidak ada batasnya. Au ila ayyadkhula ahlul jannati al jannatah wa ahlun nari an-nar. Au ila ayyadkhula atau sampai masuk ahlul jannati siapa penduduk surga masuk al jannatah ke surga. Atau ada yang mengatakan batasnya sampai orang yang di surga masuk ke surga, wa ahlun nari dan ahli neraka an-nar kepada neraka, dan ahli neraka masuk ke neraka. Wa miqdaruhu adapun ukurannya yaumul akhirah, yaumul akhir ukuran atau ya ukuran maksudnya berapa lama gitu loh, ukurannya sampai kapan hari akhir itu, berapa lama hari akhir itu, binisbatih dengan dinisbatkan, binisbati dengan dinisbatkan ilal kufari kepada orang-orang kafir, khamsuna alfasanatin ialah 500 tahun. Ya berapa ini? 150 ya. Khamsuna alfasanatin ialah 100 5.000 berapa? 50.000 tahun. Ukurannya itu adalah sekitar 50.000 tahun. Kenapa kalau orang kafir kok sampai begitu lama? Kalau hari kiamatnya orang kafir itu kok sampai 50.000 tahun. Di syiddati ahwalihi, karena sangatnya ketakutannya kufar. Karena luar biasa ketakutan yang dialami oleh kufar di hari kiamat, sehingga kayak merasa lama begitu maksudnya. Wa huwa adapun yaumul akhir akhaffu ialah lebih ringan. Yaumul akhir akhaffu ialah lebih ringan min salati maktubatin, dari salat maktubah. Salat maktubah fid dunya di dunia, fid dunya di dunia binisbatih dengan dinisbatkan ilal mu'minin shalihih kepada mukmin yang soleh. Tapi hari akhir terasa sebentar, terasa ringan, sebagaimana sholat maktubah kan sebentar kan ya. Sebagaimana maktubah yang kita laksanakan di dunia, tapi itu bagi orang-orang yang mukmin yang soleh. Kalau bagi orang yang mukmin sekaligus soleh, mukmin dan soleh, mukmin yang soleh itu merasa hari kiamat itu sebentar sekali. Jaraknya paling ukurannya sekitar kamu melaksanakan sholat maktubah ketika di dunia. Wa yatawassatuh dan sedang-sedang apa hari kiamat, hari akhir, maksudnya tak terlalu lama dan tak terlalu sebentar, min usatil mu'mininah dari orang-orang mukmin yang durhaka.
Jadi ada mukmin soleh, ada mukmin durhaka. Mukmin kalau mukminnya cuman dia itu durhaka, maka ukuran hari akhir yang akan dia rasakan itu di tengah-tengah di antara mukmin soleh dengan orang kufar. Kalau orang kufar cek lawannya rasanya, kalau orang soleh, mukmin soleh itu sebentar, akhafu, begitu ringan, begitu sebentar. Kalau usad, orang yang durhaka, mukmin tapi durhaka, ya di tengah-tengah di antara keduanya, tak begitu lama, tak begitu sebentar. Sumai'lam, maka kemudian ketahuilah anna ahwalan nasih takhtarifu bil qawli indal qiyamih minal kubur. Inna atau anna ahlan nasih, bahwa sungguhnya keadaan manusia takhtarifu ialah berbeda apa ahwal bil qauli dengan perkataan, indal qiyamih, ketika berdiri atau bangun atau bangkit, indal qiyamih, ketika bangkit, minal kubur, dari kuburan. Ini membahas tentang keadaan seseorang ketika bangkit dari kuburan. Apa yang akan dia katakan ketika bangkit dari kuburan? Faba'duhum, maka sebagian manusia qalu ialah berkata, siapa annas? Berkata, ya wailana, celakalah kami. Ya wailana, aduh celakalah kami. Ini yang dikatakan ketika bangkit dari kuburan. Sebagian orang mengatakan, kami celaka. Man ba'asana mimmar qadina. Man ba'asana, man, siapakah? Ba'asah, yang telah membangunkan, siapa mana kepada kami? Siapakah yang telah membangunkan siapa mana kepada kami? Mimmar qadina, dari tempat tidur kami atau dari kuburan kami. Siapakah yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami, dari tempat istirahat kami? Fataquluh, maka berkata lahum kepada mereka annas yang berseru seperti tadi itu, berkata lahum kepada mereka al malaikatu, siapa malaikat, perkataannya, hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Hada, adapun ini, ma ialah sesuatu. Hada, adapun ini, ma ialah sesuatu. Wa'adah, yang berjanji. Ar-Rahman, siapa Allah. Ar-Rahman, siapa Allah. Wa sadaqah, dan telah benar atau jujur. Al-mursaluna, siapa para utusan. Ini adalah apa yang Allah janjikan, dan ini apa sesuatu yang sudah dikatakan oleh para nabi dulu. Wabaduhum, adapun sebagian manusia, yunadi ialah memanggil, ialah menyeru, siapa ba'duhum, ialah berseru, siapa ba'duhum, berseru atau mengeluh, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi fawajuhu yaswadduh. Ya hasrata, ini keluhannya. Ya hasrata, sengsaralah kami. Alama, atas aturan. Farrattu, yang ceroboh siapa kami, fi jambillahi, di sisi Allah. Kami telah sengsara, kami sengsara karena kami sudah ceroboh terhadap apa yang sudah Allah tentukan, Allah wajibkan kepada kami, tapi kami lalai atau ceroboh. Wajuhu, maka adapun wajahnya ba'duhum, maka adapun wajahnya ba'duhum yang berseru ya hasrata ini, yusawiduh, ialah hitam. Yasuduh, ya, ialah hitam, siapa apa wajuhu. Yaswadduh, ialah hitam apa wajuhu. Adapun wajahnya itu yaswadduh, ialah hitam apa wajuhu. Wa ba'du ahli la ilaha illallah, adapun sebagian ahli la ilaha illallah, ada sebagian manusia yang ahli membaca la ilaha illallah, yang fudu ra'sahu minat turabi,
yang fuduh membersihkan siapa ba'du ahli la ilaha illallah, membersihkan ra'sahu kepada kepalanya minat turabih dari debu. Ada sebagian manusia yang sering membaca la ilaha illallah, kemudian di hari kiamat nanti ketika dia bangkit dari kuburan malah membersihkan debu di atas kepalanya. Wa yaqulu, berkata siapa ba'du ahli la ilaha illallah, berkata alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah bagi Allah, alladzi dan azhabah yang menghilangkan siapa dan anna dari kami, azhaba yang menghilangkan siapa alladzi siapa Allah, menghilangkan anna dari kami alhazan kepada kesedihan. Jadi kalau orang yang sudah istiqomah sering membaca la ilaha illallah, kelak bangun dari kubur cuman bersih-bersih gini. Kayak gini kan, kok kotor gitu kan. Kemudian setelah bersih mengatakan alhamdulillah, Allah telah menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesusahan dari kami. Wa ba'duhum, adapun sebagian orang, adapun sebagian manusia, al-akharuh yang lain, dan sebagian yang lain yaquluna ialah berkata siapa ba'duhum, ada sebagian orang juga berkata, tadi kan banyak, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang malah beruntung. Waba'duhum, adapun sebagian orang, al-akharuh yang lain yaqulu ialah berkata siapa ba'dul akhar, al-ba'dul akhar, berkata la ilaha illallah walhamdulillah yabduh wajhu. La ilaha illallah, tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Alhamdulillah, segala puji lillah yana bagi Allah. Bangun dari kuburan baca la ilaha illallah walhamdulillah. Fayabyaddu, maka menjadi putih, wajhu apa wajahnya, ba'duhu, yaitu wajahnya ini putih. Ada yang seperti itu. Jadi berbeda-beda tergantung amal nanti. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung sehingga ketika bangun dari kuburan kemudian membaca alhamdulillah, atau malah berseru kesakitan. Itu tergantung nanti amal kita di dunia. Qala ba'dul ulama, berkata siapa sebagian ulama yuhsyarun nasu uratan. Yuhsyaruh, dikumpulkan an-nasu siapa manusia, uratan halai telanjang. Allah, para manusia semua, perempuan, laki-laki, kecil, besar, tua, muda, semuanya akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Kenapa? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan uzlan. Tuhsyaruna, dikumpulkan siapa manusia, tuhsyaruna dikumpulkan siapa manusia yaumal qiyamati di hari kiamat, dikumpulkan hufatan dalam keadaan nyiker, tak pakai sandal, hufatan alai dalam keadaan apa bahasanya, telanjang kaki. Hufatan dengan dalam keadaan telanjang kaki, ay bila naqdin, artinya dengan tanpa sandal. Dikumpulkan tapi tak menggunakan sandal. Uratan halai telanjang bulat, tak menggunakan pakaian, ay bila saubin, artinya tanpa pakaian. Jadi polos, nggak menggunakan sehelai pun. Wuzlan, dan tidak dihitan. Wuzlan, tidak dihitan. Jadi sudah telanjang bulat, tidak ada satupun pakaian yang menempel di tubuhnya, dan mereka juga dikumpulkan dalam keadaan tidak dihitan. Bidammil wainih, lafal wuzlan bidammil wainih dengan dhammahnya wain. Al-mu'jamatih yang titik satu, wuzlan. Wabir ro'il muhmalatih, dan dengan ro' muhmalatih yang tanpa titik. Wabir ro'ih dengan ro' al-muhmalatih yang tanpa titik. Wurlan, kok wuzlan? Wurlan. Ro' yang tanpa titik, wurlan. Jam'u awrolah, jamaknya lafal awrolah. Kahumrin, seperti lafal humrin. Jam'u ahmaroh, jamaknya lafal ahmaroh. Wurlan, humron, jamaknya aurol, ahmar.
sama. Ay ghairah makhturinah, artinya tidak dikhitan siapa mereka. Artinya tidak dikhitan siapa mereka. Ada yang mengatakan ya nanti dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat dan tanpa dikhitan, karena ada sabda Nabi ini itu saluna ila akhirih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya tub'atsun nasu hufatan muratan aljamahumul araquh wa balagha syuhumal adani. Tub'atsun nasu, dibangkitkan an-nasu siapa manusia. Tub'atsu, dibangkitkan an-nasu siapa manusia, hufatan dalam keadaan telanjang kaki, muratan lagi telanjang bulat, tak menggunakan pakaian. Hufat ini tak memakai sandal, muratan ini tak memakai pakaian. Al-jabahumul araquh, menutupi al-jabah, menutupi hum kepada mereka, menutupi al-araquh apa keringat, al-araquh apa keringat, wa balawah dan sampai apa keringat, syuhumal adani kepada lemaknya telinga, daging telinga ini. Keringatnya itu sampai kepada daging telinga. Wa qala, dan berkata ba'dhum siapa bagian ulama, yuhsyaruna dikumpulkan siapa manusia, fi akfanihim di dalam kain kafannya manusia. Kelak manusia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan menggunakan kain kafan yang dibungkus ketika dunia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Innal mayyita, sesungguhnya mayyit, yub'atsu ialah dibangkitkan siapa mayyit, dibangkitkan fi thiyabihi di dalam pakaiannya mayyit, fi thiyabihi di dalam pakaiannya mayyit, allati yamutu yang mati siapa mayyit, fiha di dalam thiyab. Jadi kata Nabi Muhammad, mayit itu akan dibangkitkan menggunakan pakaian yang dibawa ketika dia mati. Qala, berkata Al-Baihaqi, siapa yang Al-Baihaqi? Perkataannya, wa yujma'u baina hadhir riwayati. Wa yujma'u, dan dikumpulkan, dikomparasikan, baina hadhir riwayati, di antara riwayat-riwayat ini. Kok berbeda kayak itu kan, sehingga dikomparasikan oleh Imam Al-Baihaqi. Bagaimana cara mengkomparasikannya itu? Bi anna ba'dahum, dengan sesungguhnya sebagian manusia, bi anna ba'dahum, dengan sesungguhnya sebagian manusia, yuhsyaruh ialah dikumpulkan siapa ba'duhum arian hale telanjang, wa ba'duhum, dan sebagian yang lain, bi dengan pakaiannya ba'duh. Jadi kan tadi banyak pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan dikumpulkan telanjang, ada yang mengatakan dikumpulkan tapi menggunakan kain kafan. Sehingga jalan tengahnya pendapat yang moderat lah, kira-kira kayak gitu. Yang dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi mengatakan ini dikomparasikan saja, berarti kelak di akhirat itu ada sebagian orang ketika di hari kiamat kelak akan ada yang dikumpulkan dalam keadaan telanjang, ada yang menggunakan pakaian. Dikomparasikan dua pendapat tadi. Wa qala Ibnu Hajar, dan berkata siapa yang Ibnu Hajar? Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.